Halo kawan-kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ya, peternak entok rumahan skala kecil. Ya, pada video kali ini kita akan membahas tentang jangan terkecoh atau jangan percaya jika ada video yang isi kontennya tentang keuntungan entok berjuta-juta atau apalah yang menggiurkan, karena pada kenyataannya sangat sulit untuk mencapai itu jika mempunyai modal yang sangat kecil ya. Itu sangat sulit, termasuk saya. Oke, langsung saja kita bahas tentang keuntungan ternak entok yang biasanya pada konten-konten yang lain itu jumlahnya ratusan ya. Itu sangat sulit ya jika kita mempunyai lahan yang sempit, terbatas. Kita akan coba kalkulasikan ya. Misalnya kita punya 10 indukan entok dan 1 atau 2 bejantan. Itu katanya kata kreator yang lain, kata channel YouTube yang lain, itu per bulannya untung minimal 1 juta. Itu nggak masuk akal, karena proses entok dari bertelur sampai menetas saja, misal 1 ekor bertelur 10, membutuhkan 10 hari untuk bertelur dan mengeram antara 35 sampai 40 hari ya sampai menetas. Dan jika proses itu 10 hari bertelur ditambah 35 hari mengeram sampai menetas, itu sudah 45 hari. Jika mengeramnya 40 hari, maka sudah 50 hari. Itu lebih dari sebulan, hampir 2 bulan. Nah, dari mana dia tahu apa keuntungan per bulan itu 1 juta? Ya enggak lah, minimal 2 bulan. Dan 2 bulan itu untuk biaya pakan otomatis berubah ya dari yang mereka katakan, yang katanya per hari misal untuk 10 ekor hitung aja 1 kilo sudah berapa, dikalikan 2 bulan, keuntungan sangat tipis atau bahkan pas-pasan pun sudah untung ya. Malah kalau dihitung-hitung itu tekor, karena saya lebih suka sistem pembesaran sih. Sistem pembesaran itu lebih menguntungkan lah. Kalau untuk sistem pembibitan, hitung-hitungannya rumit, karena entok setelah menetas itu butuh waktu lagi untuk kembali bertelur, untuk kembali berproduksi. Jadi saran saya jangan mudah percaya ya. Kalau teman-teman ingin berternak entok, mulai saja dulu skala kecil, belajar merawat, belajar mencegah penyakitnya sampai tumbuh besar. Insya Allah kalau sudah dirasa bisa, maka kedepannya bisa dimaksimalkan. Saran saya jangan terkecoh ya, hati-hati, karena banyak banget video di YouTube ini yang menurut saya menyesatkan, tidak sesuai dengan ekspektasi. Oke.
kita bahas tentang pakan entok yang biasa peternak di konten-konten YouTube itu gunakan. Hitung saja sehari 1 kilo. Kalau full dedak atau katul, itu protein sangat sedikit, terlalu banyak serat. Nah, otomatis harus menggunakan konsentratnya. Biasanya yang digunakan konsentrat bebek petelur yang mereknya 144 itu ya. Itu di sini harga 1 kilo 12.000. Dan biasanya dicampur dengan dedak 2 atau 3 kilo ya. Jadi perbandingan 1 kilo konsentrat berbanding 2 atau 3 kilo dedak. Nah, untuk harga dedak sendiri paling murah itu 2.500, 3.000. Nah, yang bagus itu antara 4.000 sampai 5.000 per kilo. Kalau kita bahas tentang pakan saja, itu udah sangat harganya lumayan tinggi kalau tidak menggunakan pakan alternatif, dan apalagi yang malas dalam belajar atau mencari pakan alternatif itu. Kita coba hitung untuk pakannya. Jadi 1 kilo konsentrat 12.000 berbanding dedak 3 kilo. Anggap saja sekilo dedak itu 3.000, jadi 9.000. 9.000 ditambah 12.000 konsentrat sudah 21.000 untuk jumlah 4 kilo ya. 21.000 itu 4 kilo sudah per kilo jatuh 5.250 untuk satu hari ya. 1 kilo itu 5.250 dikali 30, 1 bulan menghabiskan 157.500. Itu untuk 1 bulan ya. Untuk 2 bulan udah mencapai 315.000. Itu 2 bulan ya untuk pakan saja. Anggaplah 2 bulan itu entok dari bertelur sampai mengeram sampai menetas, itu 2 bulan ya sudah segitu. Itu untuk modal. Ingat, ini untuk induk entok yang mulai bertelur sampai menetas, belum masuk ke periode selanjutnya. Ini contoh entok saya punya 2 indukan ya, kemarin sudah produk. Ini setelah menetaskan telurnya, ternyata dia ganti bulu. Sudah 2 bulan lebih sampai sekarang belum bertelur kembali. Nah, memang banyak faktor yang mempengaruhi dia tidak bertelur. Yang pertama, pakan kurang protein dan vitamin dan nutrisi lainnya. Yang kedua, kesehatan entok. Terus bisa juga karena stres. Ya, banyak lagi. Tapi yang mau saya bahas, ini entok sudah 2 bulan lebih tidak bertelur kembali. Artinya saya selama 2 bulan lebih ini hanya memberinya makan, tidak mendapat keuntungan. Tapi tidak apa-apa, saya tetap bersabar ya. Bersabar karena selain suka ternak, saya juga hobi entok ya, suka dengan warna-warna entok, dan juga senang melihat entok sehat, entok makan dengan lahap, dan ya tidak bisa dikatakan dengan kata-kata, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Nah, jika kita membahas tentang keuntungan ini, jika banyak ya, ini saya cuma punya 2 ekor indukan saja, sudah 2 bulan lebih tidak menghasilkan, otomatis saya mendapat kerugian ya. Apalagi banyak lagi, lebih banyak ternak kita
itu akan lebih merugikan lagi. Nah, saran saya jika kalian ingin memulai skala besar, lebih baik kalian belajar dulu apa untuk mencari pakan alternatif, untuk takaran pakan, kebutuhan pakan entok per hari, dan hitung-hitungan jumlah harga dan lainnya ya. Jadi agar ke depan bisa sesuai harapan. Sebetulnya banyak ya pakan alternatif yang bergizi itu, tidak harus pakan pabrikan seperti yang sudah saya bahas sebelumnya. Tinggal kita pintar-pintar untuk mencari, dan kita tidak malas ya untuk belajar, untuk mengetahui hal-hal lainnya. Dan di sini saya tidak bermaksud menggurui, saya hanya sharing tentang pengalaman, tentang apa yang saya ketahui dalam dunia peternakan entok ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu dari saya. Next time kita bahas yang lainnya tentang seputar peternakan entok. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak dari saya.